Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to Podsaka, podcast Satu Aksa. Nah, kembali berjumpa dengan saya Zora Artamevia sebagai host. Dan pada episode kali ini kita kembali kedatangan narasumber spesial nih. Jadi hari ini tim Podsaka kedatangan Pak Sugiarto. Tepuk tangan. Ya, jadi Pak Gi ini kepala sekolah SMA Negeri 1 Meranggen ya Pak ya, gitu. Pak Gi kabarnya hari ini gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Sehat, baik dan tetap semangat. Ya. Saya ikuti semangat kalian yang masih muda-muda. Yap. Nah, podcast kali ini kita akan membahas anti perundungan di kurikulum Merdeka, gitu ya Pak Gi ya. Nah, tapi sebelum saya tanya-tanya nih ke Pak Gi, jadi tim Podsaka udah nyiapin kopi spesial nih buat Pak Gi. Ya, terima kasih. Jadi nanti bisa sambil diminum Pak. Ya. Terus ini juga ada minuman dari Snack Yosis, ada es lumut. Jadi ini produk Danus dari OSIS Pak, gitu. Jadi buat sama anak OSIS, ya. Luar biasa. Ya, jadi ini satu botolnya seharga 6.000. Dijualnya itu dengan sistem pre-order Pak Gi. Jadi kita menerima pesanan dulu, nanti baru ready-nya berapa hari kemudian, seperti itu. Pemesanannya bisa melalui WhatsApp atau Instagram Snack Yosis gitu. Nah, Luar biasa. ya. Nah, kita masuk ke materi hari ini ya Pak ya. Ya. Kalau dari sudut pandang Pak Gi nih, kita kan udah pernah nih ya Pak ya, proyek kemarin kan sempat ada temanya anti perundungan, seperti itu ya Pak. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Gi sendiri, sebenarnya perundungan itu gimana sih Pak? Oke. Sejak sekolah kita ditetapkan melalui tes yang bertahap menjadi sekolah penggerak yang ditetapkan oleh Dirjen tanggal 30 April 2021. Kita ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan yang pertama. Iya. Muatan kurikulum di dalamnya, satu paket di dalamnya adalah sekolah harus menerapkan anti perundungan. Iya. Nah, ini sinergi dengan kerja dari Mas Nadiem selaku Menteri. Ada 3 dosa pendidikan sampai sekarang masih proses diatasi. Yang pertama adalah intoleransi, lalu yang kedua kekerasan seksual pada anak, dan yang ketiga perundungan. Nah, poin yang ketiga inilah yang akan menurut saya akan kita bahas hari ini. Dan menurut saya perundungan itu kegiatan atau aktivitas kelompok atau individu yang menyebabkan individu atau kelompok yang lain merasa terendahkan martabatnya sebagai manusia, baik bersifat verbal, baik bersifat tindakan, baik di dunia nyata maupun di media maya. Nah, apalagi perundungan terhadap anak menjadi concern Mas Nadiem. Seperti saya katakan tadi, 3 dosa pendidikan di Indonesia itu, saya ulangi lagi biar kita jelas: intoleransi, lalu kekerasan seksual pada anak, dan perundungan. Oh, seperti itu. Nah, kalau perundungan ini kan masih banyak sekali ya Pak ya terjadi mungkin di lingkungan ya Pak. Nah, kalau menurut Pak Gi nih, perundungan yang sering terjadi di sekolah itu apa sih Pak? Di sekolah perundungan tidak hanya terjadi antar siswa antar siswa, guru dengan siswa, staf seluruh warga sekolah, baik guru kepada siswa, guru dengan guru, siswa dengan guru, guru dengan siswa, masih kadang-kadang terjadi. Tapi di sekolah kita moga-moga kita eliminir, karena sejak kita ditetapkan sekolah penggerak kita memang harus concern itu ya. Kalau di sana sini masih ada kegiatan yang kadang-kadang suara meninggi, kadang-kadang, dan saya juga kadang sering. Nah, itu bagian dari pembelajaran proses terus untuk menuju zero perundungan. Banyak sekali kita jumpai di wilayah kita. Bahkan 2 minggu yang kemarin masih saya temukan satu anak yang
masih saya selidiki Iya. apakah dia itu betul-betul berundung atau tidak. Karena memang untuk melakukan perundungan apa tidak kan harus dari dua belah pihak, Iya. harus dari sekeliling. Tapi insya Allah kalau di SMA 1 Meranggen saya sudah menerapkan kepada Bapak Ibu guru terutama, karena memang itu wewenang saya dan anak-anak untuk tidak marah sambil berdiri, kalau bisa sambil duduk, siswanya diganti duduk, diajak omong-omong, walaupun nanti nasihat tinggi, tetapi tidak dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang sarkasme, apalagi menyinggung sara. Nah itu yang tidak boleh. Kalau perundungan dengan marah agak berbeda. Kalau marah itu ekspresi seseorang untuk, kalau di dunia pendidikan mestinya untuk membenarkan, untuk mengevaluasi. Berarti sebenarnya perundungan itu nggak terjadi di antara siswa dengan siswa aja ya Pak ya? Ternyata guru terhadap guru, guru terhadap siswa, siswa terhadap guru. Tapi moga-moga tidak ya. Berarti kalau di SMA ini sebenarnya masih ada nggak sih Pak perundungan kalau dari penglihatannya Pak Gi sendiri nih? Masih sedikit, sangat drastis turunnya, sangat drastis, sehingga memang kita sambil berproses terus ya. Kita harus berproses terus untuk mengeliminir. Kalau menghilangkan total 100% mungkin itu idealnya, tetapi kenyataannya memang kita bisanya meminimalisir terus. Dan tadi tidak boleh hanya perundungan, tapi harus tadi intoleransi dan kekerasan seksual tadi juga harus bareng. Itu menjadi penting sekali. Oh seperti itu. Nah kalau semisal nih Pak mendisiplinkan siswa dengan aturan sekolah. Iya betul. Kadang kan diberitahunya dengan tegas ya Pak, supaya gimana ya? Soalnya kadang kan siswa itu kadang kalau nggak diberitahunya secara tegas bakal mengulangi hal yang sama seperti itu. Nah kalau menurut Pak Gi nih, kalau memberitahu secara tegas ini tadi itu termasuk dalam perundungan nggak sih Pak? Baik, sebetulnya di kurikulum Merdeka ini tata tertib sebetulnya harusnya sudah direvisi. Hanya SMA 1 Meranggen memang belum. Saya pastikan di tahun pelajaran itu yang baru nanti, tahun ketiga ini kita sudah tidak mengenal lagi namanya tata tertib dan sanksi. Jadi di sekolah penggerak itu tidak ada lagi namanya tata tertib gitu. Yang ada besok diganti namanya komitmen, tanda tangan anak-anak berkomitmen dengan gurunya, dengan sekolahnya. Lalu tidak ada punishment atau sanksi, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Artinya kalau misalkan seperti ini, kalau dulu tata tertib mengikuti pelajaran harus tertib, harus seperti itu ya. Nah sekarang tidak. Setiap di awal pelajaran atau di awal tahun pelajaran, siswa sama guru membuat komitmen apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh tidak dilakukan. Nah setelah disepakati bersama, nanti kalau di kemudian hari ada yang menyeleweng di antara salah satu, berarti dia harus menanggung komitmen tadi. Iya, harus konsekuensinya. Kalau dulu tata tertib harus gini. Kalau tata tertib itu cenderung dari atasan, dari guru, dari kepala sekolah terus siswa dipaksakan. Nah besok tidak. Siswa maunya seperti apa, guru maunya seperti apa, nanti komitmen dia. Nah kalau itu dilanggar, berarti nanti ada namanya konsekuensinya. Tidak top down, tapi nanti siswa juga berhak untuk mengajukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Soalnya kalau tata tertib lebih ke kayak yang menentukan hanya satu pihak saja ya Pak ya. Iya. Dan di kurikulum Merdeka nanti tidak. Berarti kalau komitmen ini dari dua belah pihak seperti itu. Komitmen sekolah dengan siswa, komitmen orang tua dengan sekolah, siswa dengan guru, terus guru dengan guru. Nah ini moga-moga bisa berjalan. Nah, kalau untuk contoh konsekuensinya udah pernah ada yang dilakukan belum Pak? Semisal yang melanggar, semisal nih Pak terlambat ke sekolah begitu. Kalau itu konsekuensinya gimana tuh Pak contohnya? Ya nanti kalau tata tertib sekarang kan saya minta untuk teman-teman BK atau STP 2K untuk duduk bersama membaca asmaul husna, kadang literasi, meringkas, seperti itu. Tapi kalau ke depan nanti harus sepakati kalau terlambat menurut siswa apa yang perlu dilakukan. Nah berarti kalau nanti tinggal dilihatkan, dulu kita sudah sepakat untuk membuat komitmen.
ini komitmen jangan langgar. Nah kalau komitmen langgar ada konsekuensinya, seperti itu. Sehingga anak-anak nanti saya harapkan tidak merasa dipaksakan mematuhi tata tertib, tapi mematuhi komitmen dia sendiri. Nah, kalau semisal masih tetap tidak mematuhi komitmen sendiri itu gimana Pak? Kan masih banyak sekali ya kadang siswa itu. Memang kita bangun sedikit-sedikit ya. Kalau merubah karakter itu kan sulit ya. Iya. Apalagi dari sekian 1052 siswa dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Iya. Dengan karakter orang tua berbeda-beda, lingkungan berbeda-beda, memang kita tidak bisa langsung membalikkan tangan, tapi ya marilah kita berproses bersama. Iya. Berarti kita sedikit butuh waktu ya Pak. Pasti dan dilaksanakan. Nah, kalau di puncak aksi nyata P5 nih Pak, kan kemarin temanya kelas 10 itu anti perundungan. Terus kelas 11 kan temanya kearifan lokal. Nah, itu tuh termasuk tujuan siswa sama guru untuk mewujudkan sekolah anti perundungan nggak sih Pak? Enggak, kalau terkait P5 ya, P5 itu sebetulnya filosofinya, idealnya itu bukan pada hasilnya, tapi prosesnya. Jadi prosesnya. Jadi kalau kemarin kita sempat menyelenggarakan puncak acara untuk aktualis didik anak-anak, itu hanya endingnya saja. Yang diperlukan adalah perubahan karakter dan sikap. Misalnya kewirausahaan, tumbuh jiwa kewirausahaannya. Bukan membuatnya di sini di pameran bukan, tetapi tumbuh dari dirinya. Harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Misalkan tadi apalagi kebinekaan, ya berarti kita juga harus bisa menerapkan kita bahwa Indonesia itu berbeda-beda. Jangankan Indonesia di sekolah saja berbeda-beda karakternya. Nah, itu harus bisa toleran lah. Nah, terus nih Pak, kemarin kan dengar-dengar nih kalau sekolah kita itu dipercaya UNESCO buat jadi sekolah anti perundungan ya Pak ya. Betul, ya. Makanya kemarin juga sempat ada yang namanya itu kader anti bullying itu ya Pak. Nah, Bapak bisa menjelaskan sedikit nggak Pak mengenai itu tadi yang UNESCO itu tadi? Baik, gimana Pak? Sejalan dengan ditetapkannya sekolah kita sebagai sekolah penggerak apalagi yang pertama, maka otomatis kita harus menandatangani kontrak dengan UNESCO karena itu satu paket bahwa sekolah ini tidak ada lagi perundungan, wajib itu hukumnya. Kalau sampai ada ya sangat terlaluan. Tetapi kan kita tidak bisa tadi membalikkan tangan, kita proses sedikit baik dengan guru sesuai dengan itu harus kita bangun sedikit. Saya kira tidak ada lagi guru sampai menemeleng meminta push up atau suruh lari kan tidak ada lagi. Kalau dulu kan masih ada, nah sekarang tidak zamannya lagi, maka kita harus duduk setara untuk berbicara. Saya sering keliling, kadang-kadang ya saya dengan bercanda, kadang-kadang sedikit menunggu. Karena kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali kita ingatkan, dan bukan berarti untuk membuli dia, tetapi mengingatkan ayo kembali lagi ke relnya. Karena bagaimanapun setelah penggerak menjadi sorotan sekolah lain. Jadi kita harus komitmen menjaga kepercayaan sebagai sekolah penggerak angkatan pertama yang tadi satu paket dengan UNESCO. Kita harus bisa itu. Berarti sebenarnya sekolah anti perundungan ini tadi tuh didapat karena kita jadi sekolah penggerak pertama seperti itu ya Pak ya. Tapi tadi saya katakan lebih awal lagi, dari awal Mas Nadiem menjadi menteri langsung introspeksi, merefleksi diri bahwa ada 3 itu. Nah kebetulan ada, terus lalu dia menciptakan terobosan yang namanya kurikulum merdeka melalui sekolah pemuda dan guru-guru pemuda. Nah disitulah 3 itu pas, jadinya ada 3 dosa, ada program dari UNESCO jadikan satu pas. Seperti itu. Jadi itu jadinya dulu, jadi beban yang ikut 3 hal itu harus bisa hilang. Kenapa? Semisal nih Pak ya, kalau masih ada perundungan tapi tidak terlihat dari guru-guru itu gimana tuh Pak? Kadang kan banyak siswa yang masih kurang berani untuk mengatakan ya Pak kalau melihat perundungan atau mungkin dia yang mengalami perundungan, itu gimana tuh kalau dari Pak? Sebetulnya saya mulai dari saya sendiri, saya membuka waktu dari jam 5 pagi sampai jam
11 malam untuk menerima aduan dari orang tua, dari masyarakat, itu sudah saya buka. Jadi saya tahu kondisi betulnya. Juga nanti kemarin ada duta-duta anti perundungan yang pentingnya berfungsi untuk menampung semua keluhan itu. Dan kita karena siswa itu masih anak-anak, jadi nanti kita harus kerjasama dengan BK, dengan institusi terkait KPAI misalkan, itu harus ada sinergi. Saya membuat plan jam 5 pagi sampai jam 11 malam selalu on WA saya. Juga saya pengen nanti pembina siswaan untuk mengaktifkan laporan perundungan kalau terjadi biar cepat tertangani. Bagaimanapun itu teman kita sendiri. Nah, terus kalau kemarin nih Pak, kalau kita bicara soal puncak aksi nyata ya Pak ya, mungkin nggak sih Pak kalau puncak aksi nyata selanjutnya ini seperti yang puncak aksi nyata pertama? Sangat mungkin, hanya masalahnya satu yang menjadi concern sekolah dan harus tegak lurus pada aturan dinas pendidikan, tidak boleh sekolah memungut uang dari siswa. Nah, yang kemarin itu kan terjadi pungutan. Walaupun kami tidak tahu, tapi setelah terjadi kan saya tahu. Nah, pada titik kritis itu pungutan kepada orang tua siswa, apalagi ke siswa, sekarang belum dimungkinkan itu karena pemerintah kita, bersama Gubernur Jawa Tengah, ingin pemulihan pasca COVID sehingga orang tua betul-betul biar ekonominya mantap dulu, ekonominya sudah jalan dulu, karena bagaimanapun kemarin ketika COVID itu banyak orang tua yang kesulitan ekonomi. Oleh karena itu Gubernur Jawa Tengah 0 pungutan apapun bentuknya, bahkan LKS dan lain-lain. Nah, sekolah harus dengan dana yang ada melaksanakan. Kalau misalnya aksi nyata ya tanpa harus pungutan. Kalau itu bisa, ya kenapa tidak ya? Terus ada himbauan juga, kita juga masih dilarang untuk piknik, untuk mengundang bintang tamu dari luar, pokoknya memanfaatkan potensi anak-anak. Luar biasa loh kemarin. Saya tidak nyangka kalau anak-anak seperti itu. Saya ulangi lagi, saya tidak nyangka anak-anak seperti itu. Sangat berantusias ya Pak ya. Kalau kita arahkan dari gurunya malah tidak jadi seperti itu. Nah, luar biasanya itu. Jadi sangat mungkin dilaksanakan selama bos kita mendukung itu dan tidak ada pungutan dari siswa maupun orang tua. Jangan 0 rupiah. Soalnya kan kalau yang aksi nyata kemarin kan sangat meriah nih ya Pak ya, sampai teman-teman saya dari luar sekolah pun kayak iri gitu loh Pak, soalnya kan meriahnya seperti itu gitu. Silakan tahun ini mungkin dilaksanakan lagi dengan catatan tadi, tidak memungut berapapun dari siswa. Jadi kalau misalnya nanti ada dana bos yang dapat diambil dari sana, ya itulah yang kita gunakan. Jangan sampai memberatkan orang tua. Nanti pada saatnya kalau Gubernur Jawa Tengah memandang sudah orang tua sudah bangkit ekonominya, terus PHK tidak, intinya orang tua itu biar kuat dulu ekonominya. Nanti setelah itu pasti akan berjalan seperti biasa lagi. Berarti untuk sementara ini memang tidak dibolehkan untuk adanya pungutan dari siswa itu ya Pak ya? Apapun bentuknya, bahkan sebetulnya iuran kelas itu tidak boleh. Tetapi kalau sampai ke sana saya tidak ingin membahas. Yang penting orang tua tidak ada pungutan apapun dari sekolah, apalagi mengatasnamakan pakai kop sekolah membuat diundang. Seperti itu. Dan kita laksanakan. Ini kalau untuk yang aksi nyata yang kedua kemarin Pak yang baru saja dilakukan, itu kan kelas 10 kan temanya Bhinneka Tunggal Ika ya Pak. Terus yang kelas 11 itu temanya Berrekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI. Nah, Bapak bisa nggak Pak menceritakan sedikit nih Pak, gimana konsep kita pada saat puncak kemarin itu Pak yang kedua itu? Baik, terkait dengan kebinekaan tadi dikaitkan dengan intoleransi, betul ya? Jadi memang harus kita membangun karakter
bahwa menyadari bahwa kan jangankan satu Indonesia, dalam satu keluarga kakak beradik satu kandung aja punya karakter yang berbeda. Nah, ibarat dalam satu keluarga itu perbedaan-perbedaan harus bisa diterima supaya keluarga ini nyaman hidupnya, senang, sehingga betah di rumah kan gitu. Terus kita berlebar di lingkungan, kita berlebar di tingkat sekolah. Nah, luar biasa kemarin saya melihat beberapa penampilan, bahkan yang tari saman kemarin saya upload di Dinas Induk Provinsi dan oleh Ibu Kepala Dinas diacungi jempol, di share, like, and comment-nya, dan kata-kata yang sangat membuat saya senang, luar biasa. Itu dari hanya tari saman loh, belum saya cari yang lain. Semuanya. Jadi intinya anak-anak diberi kebebasan untuk mengekspresikan, luar biasa. Kalau kita arahkan justru malah, ini pengalaman yang pertama dan kedua, kalau kita arahkan malah kesannya diatur-atur, itu malah nggak maksimal, tapi begitu diserahkan, wow. Yang kemarin itu juga macam-macam ya Pak ya, penampilannya ya Pak ya, dari kelas 10. Ya moga-moga nanti puncak aksi nyatanya bisa kita laksanakan lagi. Kalian yang OSIS, MTK, ya itu bisa laksanakan, mengajukan proposal, lalu tadi tidak ada pungutan dari orang tua, uang dalam bentuk apapun. Monggo Pak bisa diminum dulu minumnya. Saya minum dulu. Lalu yang terkait dengan rekayasa, saya tuh itu tadi yang penting kan bukan produknya, produk penting tapi prosesnya, lalu penanaman karakter. Oh, saya harus bisa berekayasa. Hal-hal yang kecil tidak perlu besar, jadi tidak perlu yang wah begitu. Dari hal yang kecil bisa menjadi rekayasa di sekitar kita. Misalkan apa saja, yang penting bisa ngotak-ngatik karakter itu yang menjadi kuat. Monggo Pak bisa minum dulu. Nah, terus Pak Ki, kalau puncak aksi nyata yang kedua kemarin itu kenapa sih Pak? Kan itu digelarnya secara sederhana ya Pak, kalau dibandingkan dari yang pertama. Itu kenapa tuh Pak? Begini ya, sekolah bahkan sekarang ini sumber keuangan hanya di BOS ini ya. Untuk supaya kalian tahu, dan saya selalu terbuka, kalian boleh minta RKS kami. Jangan malu-malu, RKS untuk siswa itu berapa, silahkan ambil, tanya Bu kesiswaannya. Jadi tadi saya ulangi, titik beratnya adalah ke karakter, penanaman karakter dan prosesnya. Nah, dalam satu tahun 2 kali ya kita harus merencanakan yang 1 kali tetapi sangat bermakna, dari prosesnya, dari penanaman karakternya, akhirnya kan nanti profil pelajar Pancasila itu yang diharapkan. Dan nanti ketika sudah lepas dari SMA, punya jiwa kewirausahaan, mandiri, apalagi bergotong royong, itu yang diinginkan sebetulnya. Kalau produknya itu kan sebagai bentuk aktualisasi kita saja, tapi tetap monggo kita rencanakan dengan yang baik. Intinya jangan sampai menabrak regulasi atau peraturan-peraturan. Jadi kalau untuk puncak selanjutnya ini memungkinkan banget untuk meriahkan seperti yang pertama itu ya Pak ya. Melihat kondisi keuangan sekolah. Nah, dalam kurikulum Merdeka siswa berhak tahu keuangan sekolah. Ketua OSIS-nya nanti bisa tanya. No problem. Jadi memang harus begitu. OSIS, MTK harus tahu keuangan sekolah itu seperti apa. Jadi tidak boleh ditutupi lagi. Sehingga anak itu tahu, oh dana saya sekian, kalau dana sekian itu bisa saya laksanakan enggak ya kira-kira, kalau dilaksanakan itu semeriah apa. Nah, oleh karena itu OSIS dan MPK boleh, kalau misalnya takut minta kepada kesiswaannya atau gurunya, ya saya tak kasih nih rencana tahunan, rencana keuangan sekolah dalam 1 tahun. Nanti senang sekali kalau anak-anak mau minta. Nah, kalau untuk puncak aksi nyata berikutnya nih Pak, sudah ada bayangan konsep nggak Pak? Saya selalu begini, saya pengennya dari anak-anak, tidak dari top down dari saya, tetapi anak-anak seperti apa, pengennya seperti apa. Nah,
Nanti tugas saya adalah mengingatkan ini ada regulasi ini. Kalau saya mengatakan ini tidak boleh, berarti harus ada regulasi yang ditunjukkan pada siswa. Terus dananya sekian. Nah, makanya direncanakan sejak awal dari siswa itu dia pengennya, ya seperti itu. Yang penting anak-anak beraktualisasi bisa, dilihat enak, nyaman. Dan kemarin waktu tampil nggak ada yang jelek. Iya. Tidak ada yang jelek. Bagus-bagus semua ya Pak ya. Silakan dimungkinkan nanti ketua asesnya bisa dari sekarang merencanakan buat proposalnya, nanti biar bendara bos kita bisa itu bisa minta tim mana yang boleh pos-pos anggaran. Karena memang betul sekarang tidak era lagi tutup-tutupan keuangan. Jadi semua institusi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah tidak ada lagi nutup-nutupi keuangan. Bahkan terhadap siswa sekalipun, apalagi ke orang tua kan. Silahkan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau untuk P5 yang besok itu udah ada perencanaannya belum sih Pak? Di RKS itu saya kira sudah ada, tinggal perencanaan nanti untuk melaksanakan dalam bentuk seperti apa, silahkan gitu. Tapi kalau pendanaan saya kira ada, terus apalagi support dari guru-guru juga ada, kami juga ada. Yang penting apa itu komunikasinya lancar, komunikasinya ada. Tidak ada zaman lagi anak-anak sekarang takut untuk usul, takut mengeluarkan pendapat. Nah itu tidak kurikulum merdeka lagi. Harus saatnya kamu utarakan, sampaikan. Yang penting nanti karena kamu kan belum tahu regulasi apa yang harus dipatuhi, nanti kami ingatkan. Suarakan saja, no problem. Bahkan ruangan saya jangan segan-segan, nggak usah malu-malu ke ruangan saya terbuka untuk siapapun. Bahkan ke WC saya dipakai nggak apa-apa untuk anak-anak, no problem bagi saya. Sangat terbuka. Nah, kalau untuk P5 yang besok nih Pak, puncaknya. Tadi kan Pak Gim mengatakan tidak boleh itu ya Pak, mengundang bintang tamu dari luar ya Pak. Nah, semisal nih Pak, kita tetap mengundang dari luar, tapi uangnya ini bukan dari pungutan itu tadi. Semisal uangnya kita dapat dari misal menjual apa, seperti ini Pak, produk-produk itu gimana tuh Pak? Ya berarti kan tidak mengambil dari orang tua. Jangan sampai ada gini. Salah satu pemicu perundungan adalah iuran. Nanti nek ora iso iuran, mesti karo koncone dimereni. Salah satu pemicunya adalah iuran. Nah, ekonomi orang tua itu kondisinya berbeda-beda. Jangan kita bayangkan orang tua kita itu ada uang. Orang tua kalau dimintain anak nggak bisa memberi. Aku sebagai orang tua sangat di sini tuh nyesek loh. Semua orang tua pasti pengennya apa? Permintaan anak itu dikasih gitu. Tapi kadang-kadang kan kepepet nggak punya uang. Nah itu yang harus kita pikirkan. Sama juga tadi piknik, salah satu kenapa alasan di sementara dilarang adalah kalau ada yang tidak ikut, nggak bisa ikut karena keuangan, pasti dia akan merasa rendah diri. Apalagi nanti kalau dengar suara-suara, ada suara yang nggak enak juga. Jadi pintu masuk perundungan bisa karena iuran. Nah itu maka harus dihindari. Selama tidak memungut orang tua, bahkan kamu bisa dengan alumni, juga bisa dengan dunia usaha juga bisa. Syaratnya tidak memungut orang tua. Berarti kalau tadi dari penjualan seperti itu pakai boleh ya Pak ya? Insya Allah kalau memang seperti itu ya. Soalnya itu kita tuh sempat ada rencana kalau mau ada merchandise dari gimana ya Pak, jual kaos gitu loh Pak. Nah nanti jadi uangnya itu nanti kita buat manggil mungkin bintang tamu dari luar. Jadi nanti itu manfaatnya nggak cuma dari kita anak-anak OSIS atau MPK aja, jadi dinikmati bersama gitu loh Pak hasilnya itu. Ya selama pokoknya tumbuhkan jiwa kewirausahaan, berarti itu kan sudah tumbuh ya. Pak Gi sendiri sampai saat ini juga masih jualan ya. Jadi saya punya HP itu jangan sampai saya beli paket data dari gaji. Kalau bisa minimal paket data itu dari hasil HP itu sendiri ya. Silakan, bagus itu. Kewirausahaan juga tumbuhkan, nggak usah malu-malu jual apapun Pak Gitu. Kalau Jumat sama Sabtu sama Minggu itu biasanya saya gunakan untuk COD-an.
transaksi itu kecil-kecilan, dari hanya menjual semir dan mobil, motor, atau cari motor-motor yang jelek nanti kita bersihkan jadi bagus lagi, silahkan nanti itu gunakan uangnya itu, no problem. Berarti nggak apa-apa ya Pak ini ya Pak? Iya, kalau selama tidak memungut dari siswa. Tapi ini begitu kan? ada mungut pasti saya pastikan no, karena resikonya begini. Jadi resiko memungut uang dari siswa adalah jabatan kepala sekolah, jabatan guru. Jadi misalkan seperti ini, untuk saat ini, kalau ada piknik tiba-tiba ada guru yang mendampingi, kalau itu sampai ketahuan, guru dinojang, kepala sekolahnya diganti. Karena memang tidak boleh, kita harus taat pada tegak lurus. Jadi termasuk tidak hanya masalah piknik kan, terjadi perundungan, kok melibatkan guru, jangan, pasti nanti gurunya kena sanksi. Jadi sekarang pemerintah itu ingin betul-betul menghilangkan 3 dosa tadi. 3 dosa itu jangan sampai ada di sekolah. Paling tidak itu dikurangi terus. Ini ada, tidak saya sebutkan sekolah tertentu, ada gurunya dinojam, kepala sekolahnya juga masih proses di berita acara. Hanya gara-gara mengatakan membuli dalam tanda petik anaknya yang tidak berjilbab. Nah seperti itu. Hanya masalah jilbab saja sampai segitu. Ada juga yang karena piknik di berita acarakan. Jadi karena pintu masuk perundungan salah satunya adalah dengan iuran tadi. Terus kita ikuti dulu, nanti pada saatnya pemerintah akan membuka lagi, membuka yang tadi tutup tadi dibuka lagi. Bukan melarang, sementara menghentikan dulu supaya ekonomi orang tua. Untuk membangkitkan ekonomi lagi ya Pak ya. Kasihan anak yang tidak punya uang, iuran undang bintang tamu, naik ora urunan nanti ya dibuli koncone. Kowe melu nonton tapi ora urunan, akhirnya sakit hatinya, dipendam, tidak berani mengeluarkan. Nah kalau ada di sekolah merdeka itu harus senang, tidak boleh sedih. Jadi soalnya kemarin tuh saya kan juga sudah sempat podcast sama perwakilan anak kelas 11 juga sama kelas 10 kan Pak. Nah, mereka berdua itu juga sangat antusias sekali Pak dengan aksi nyata yang kemarin itu, yang puncaknya yang pertama itu loh Pak. Mereka bilang wah bisa meriah banget, dan mereka juga punya keinginan untuk aksi nyata yang berikutnya itu bisa semeriah yang kemarin supaya itu. Tahu akibatnya ada saya. Jadi saya kemarin dapat teguran, dapat peringatan. Karena tidak ada koordinasi, sudah jelas-jelas tidak diperkenalkan iuran, tetap iuran saja. Nah, ini kan mungkin tidak membayangkan bahwa karena saya membuka WA dari jam 5 sampai jam 9, orang tua pasti memberitahu saya, Dan kemarin dari orang tua maupun dari atasan kami jelaskan, untung bisa. Oleh karena itu besok yang tahun ini jangan diulangi lagi. Sembunyi-sembunyi atau baik sembunyi maupun terbuka, untuk iuran hanya untuk mengundang bintang tamu. Kalau kita mau, teman-teman yang luar biasa. Luar biasa. Dengan penampilan kemarin tidak ada yang baik. Luar biasa. Soalnya antusias sendiri dari siswa juga keren-keren ya Pak ya. Jadi penampilannya juga luar biasa sekali. Intinya iuran ya. Sekarang mari P5, puncak aksi nyata P5 monggo, tapi intinya adalah di penanaman karakter, proses dan pembiasaan. Sedangkan untuk aksi nyatanya itu disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah. Keuangan sekolah tidak mampu ya semampunya, jangan sampai mengambil dari orang lain. Kecuali kalian dapat dari bank, dari CSR, masyarakat itu boleh. Maksudnya kan orang tua tidak dibebani. Berarti kalau misal nih Pak yang besok itu puncak aksi nyatanya dijadikan satu dengan acara HUT sekolah, itu gimana Pak kalau menurut Pak? Kemarin juga sama. Intinya ya itu tadi, pokoknya saya ulangi lagi, regulasi kita yang harus kita taati sekarang adalah jangan sampai membebani orang tua siswa. Itu saja. Pokoknya dalam bentuk apapun, uang 100.000 bagi seseorang keluarga yang satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Artinya
orang tua yang kaya 100.000 itu bahkan untuk anaknya yang satu saja, tapi bagi keluarga yang lain 100.000 itu bisa untuk makan sekeluarga 2 hari. Dan bayangkan sejak COVID itu banyak pabrik-pabrik, pengusaha-pengusaha yang agak merumahkan karyawan. Itu intinya adalah Bapak Gubernur kita itu supaya ekonominya orang tua itu kuat. Jangan dibayangkan sama semua. Mungkin Pak Ki minumnya bisa disambil Pak, diminum. Apalagi mungkin bisa saya. Bentar Pak. Nah, kalau pesan Pak Ki nih Pak dengan diadakannya P5 itu gimana Pak di sekolah? Saya harus angkat topi pada anak-anak. Terus terang saya angkat topi pada anak-anak. Di luar ekspektasi saya, di luar bayangan saya, sungguh di luar bayangan. Kalau dengan tanya sama Bapak Guru, pasti komentarnya itu, ternyata anak-anak bisa ya, menari begitu baiknya, terus apa itu bisa tampil guyon ya bisa. Jadi yang kemarin tampil itu nggak ada yang jelek, luar biasa. Makanya di luar perkiraan kita semua, itu luar biasa. Coba anak-anak itu pakai tampil begitu, kita tidak tahu latihannya, tanpa kita suruh-suruh, latihan sendiri dengan biaya sendiri, tanpa sendiri bisa, luar biasa. Kan tidak ada yang bully temennya, mereka tampil jadi seneng, luar biasa. Mungkin malah bisa itu ya Pak, membantu memunculkan, mungkin kalau punya bakat kan kadang kan kita susah untuk gimana ya melihatkannya ke orang lain. Nah kalau dari aksi nyata ini kan mungkin dia bisa menunjukkan bakatnya ya Pak, mungkin ya Pak. Luar biasa. Dan satu lagi ya Mbak, sekolah kita itu jadi rujukan sekarang. Jadi rujukan sekolah manapun kalau mau belajar tentang P5 ya kita, kurikulumnya ada kita, aplikasinya juga kita. Maka dengan tampilan yang P5 salah satunya itu saya jangan jenengan kira bahwa yang tampilkan saya tidak tahu, walaupun misalnya saya tidak ada di tempat. Ya seperti kemarin yang saya sempat tari saman itu, itu respect luar biasa. Bahkan ada yang minta Pak suatu ketika kalau dinas induk ada acara tolong itu ditampilkan. Ada yang minta seperti itu. Jadi ditanya itu yang latih siapa, itu latihannya di mana? Ya saya katakan semuanya anak-anak, dulu tinggal saja. Luar biasa Pak. Luar biasa. Berarti ini untuk pesan untuk anak-anak harus tetap antusiasnya harus tetap terus ya Pak ya. Dijaga nih. Kayak saya lihat juga kalau proyek seneng kayaknya anak-anak. Ada pembelajaran proyek kayaknya seneng. Kalau P5 nih berdampak untuk ke dinas-dinas nggak sih Pak? Ke dinas-dinas. P5-nya itu. Jadi saya katakan paling tidak dengan melihat penampilan seperti itu tadi, Pak, tanya pelatihnya dari mana. Pak, saya lihat kalau misalnya suatu ketika saya datang melihat itu, terus ada yang lagi, tolong saya kalau besok ada ini, bolehkah saya tampilkan? Kalau saya lebih cenderung anak-anak punya berani tampil itu luar biasa, sudah berani tampil, penampilannya bagus, menunjukkan karakternya, ini loh saya, itu sudah luar biasa. Kayak kalau misal kayak minggu kemarin tuh Pak, itu kan sempat dipanggil oleh Dinas Pariwisata itu ya Pak ya. Pak bisa menceritakan sedikit gak Pak soal yang kemarin di Tembiring ya? Nah, kebetulan kita itu dapat jatah ya seluruh sekolah kalau itu. Itu seluruh SMA, SMP, SD di Kabupaten Demak itu setiap minggu di seluruh Kebetulan kita itu kemarin jadwalnya yang pertama untuk SMA. Ya luar biasa anak-anak. Walaupun kita ambil dari penampil P5 aksi nyata dulu. Betul ya kayaknya kalau nggak salah. Diambil dari tari yang ditampilkan kelas berapa itu saya lupa. Nah itu yang saya tampilkan ke sana. Nah biasa lagi kalau misalnya ada ya tari samanya atau makanannya apa kita tampilkan. Nah, dengan adanya puncak aksi nyata P5 dan P5-nya sendiri, proyeknya itu, kita siap kapanpun diminta. Kapan lagi misalnya ada dinas kita tinggal ngambil yang mana, anak-anak sudah siap semua.
Berarti emang P5 ini manfaatnya banyak sekali ya Pak ya. Untuk apa ya? Untuk meng-blow up kegiatan kita, untuk menjadi humas kita di luar sekolah kita. Monggo Pak Ki, bisa diminum dulu Ya. Pak. Oh, kalau yang di Tembiring itu kemarin itu tuh diambil dari itu ya Pak, tari deren itu ya Pak, dari yang kelas 11 kemarin itu ya Iya, Pak betul. ya. Waktu anak-anak tampil di puncak aksi. Iya, heeh. Oh, diambil dari situ. Kita ambil kan berarti tinggal nomor sebentar sudah ingat lagi. Tinggal kita menyediakan propertinya. Iya. Anak tolong sediakan, ya kan kita biayai semampu kita. Mas, Dan tanggapannya juga bagus. heeh. Pagi tadi Pak Ki sudah menerima WA dari 2 kepala sekolah tanya, kok iso langsung siap gak gitu? Iya. Nah persiapannya saya katakan ngambil aja dari waktu P5. kelas-kelas itu mereka sudah punya apa passionnya Iya. masing-masing, tinggal ngambil aja yang menurut dengan siap. Nah, ini pesan Pak Ki buat teman-teman siswa lainnya gimana nih Pak soal Ya. P5 ini? Pesan saya yang terkait P5, terkait Iya. proyek, ada namanya proses, produk, dan penanaman karakter. Nah, produk itu hanya hasil yang tampak saja. Yang tidak tampak menjadi karakter itu yang menjadi penting. Jadi tidak hanya show-nya, Iya. tapi juga karakternya sudah menanam. Karena tiap kali puncak aksi nyata itu ada yang elemen mana yang ingin ditonjolkan. Iya. Seperti kebinekaan berarti ya elemen apa Kebinekaan untuk global. global. Kalau misalnya kita mengundang pengajian, apa itu ngaji, karakter Bertakwa, perjuangan agama. ya. Jadi masing-masing ada elemen yang ingin dituju. Nah itu yang harus tertanam. Lalu pesan saya yang kedua, explore diri kalian lah. Mumpung masih muda, nanti sekuat-kuatnya ingat bahwa persaingan masih generasi Z ini Iya. berat. Heeh. Siap dari sekarang. Jadi tidak kagetan kita keluar dari sekolah kita, paling tidak bisa menerangi di sekeliling kita, keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita. Iya. Harus berkarakter gitu. Yang selanjutnya selalu patuhi regulasi, dan yang saya pengen selalu jangan lupa belajar untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi maupun mempersiapkan untuk bekerja. Iya. Ada 2 jalur yang harus ditempuh. Saya pengen 10 tahun ke depan itu anak-anak SMA 1 Meranggen menjadi orang-orang yang mempunyai karakter, jadi panutan di lingkungan. Tidak mulu-mulu saya. Ya, itu saja. Nggak kerasa nih Pak, kita udah bincang-bincang lama ya Pak soal anti perundungan di dalam kurikulum Merdeka. Ini memang pesan dari Mas Nadiem ya. Iya. Mas Nadiem itu pokoknya 3 hal itu harus tidak terjadi di sekolah. Heeh. Harus tidak terjadi. Saya ulangi lagi nih tadi apa? Intoleransi, kekerasan seksual pada iya. anak. Jangan sampai terjadi nih. Iya. Kalian nggak usah segan-segan kalau ada guru atau apa seperti itu. Laporin aja, nggak bisa, nggak boleh, nggak ditolerir. Dan yang terakhir Perundungan. bullying. Pokoknya bullying ini menjadi penting sekali. Iya. Banyak anak-anak yang minder, banyak anak-anak yang jadi rendah diri karena ya kita bangkitkan teman-teman yang menjadi besok ketika di bermasyarakat, temanlah yang akan menolong kita, tetangga kita. Semakin banyak jejaring, Iya. semakin kita dapat berhasil dalam hidup. Tapi begitu membuli akan diingat seumur hidupnya, dan ketika kita nanti jatuh, dia akan dendam di hatinya. Oleh karena itu, ayo teman berhasil kita ikut teman. Berarti sebenarnya jejaring sosial itu juga menentukan kesuksesan kita nanti ya Pak ya. IQ itu hanya 15% untuk menunjang keberhasilan. Sisanya kita jejaring sosial sebanyak-banyaknya. Iya. Ya. Nah, saya udah banyak mendapatkan informasi banyak sekali nih dari Pak Ki nih Pak. Jadi kami dari
tim Potsaka mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Pak Gi udah memberi kita banyak informasi ya Pak terkait anti-bullying, P5. Nah, terus harapannya penonton ini nanti mampu mengambil informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi pada episode kali ini. Nah, nantikan juga informasi-informasi selanjutnya tentang pendidikan ataupun topik-topik yang masih hangat di lingkungan sekitar kita. Tetap stay tune di Potsaka, satu jiwa, satu tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.